A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Burdiman, NIM 2010102001, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, dosen pengampu Ahmad Fikri Aslami SHI MHI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian gugatan, permohonan dan contoh-contoh dari gugatan dan permohonan yang ada di pengadilan agama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi gugatan dan permohonan. Gugatan dalam bahasa hukum Islam disebut ad-dakwah. Kata ad-dakwah ini dipergunakan pula sebagai tuntutan pidana, yakni dakwah perdata atau dakwah pidana, tergantung dengan konsep kalimat. Adapun seorang tokoh yang bernama Mardani, ia mengartikan gugatan dengan suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara atau suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Adapun pengertian daripada surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan agama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh gugatan dan permohonan. Contoh gugatan 1. Gugatan tertulis. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat 1 RBG. Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan kepada PN dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Yang kedua, gugatan lisan, yang pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis sebagaimana yang tersebut dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat 1 RBG, tetapi di dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat 1 RBG dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan dan selanjutnya ketua pengadilan mencatat segala hal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Untuk contoh kedua, yaitu contoh permohonan. 1. Permohonan pengangkatan wali. Sebagaimana pula telah disebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalamnya kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat 17 pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Yang kedua, yaitu permohonan pengangkatan pengampuan. Menurut ketentuan pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. Baiklah, itu saja yang saya bisa dapat sampaikan dari materi gugatan dan permohonan serta contoh-contoh yang ada di peradilan agama. Baiklah, saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya akhiri tutup salam, zikir, fikir dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.